Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat malam. Bertemu kembali dengan saya Asia, mahasiswa magister Universitas Terbuka dengan NIM 501153167. Adapun video ini adalah untuk memenuhi tugas diskusi saya yang ke-12 MPDR 5302. Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan bagaimana asesmen otentik diterapkan dalam pembelajaran tematik di kelas 2 SD sesuai dengan kurikulum Merdeka. Dalam pembelajaran tematik, siswa tidak hanya mempelajari konsep secara terpisah, tetapi menghubungkan berbagai kompetensi lintas mata pelajaran dalam satu konteks tema, agar pembelajaran ini benar-benar bermakna. Sistem asesmen yang digunakan pun harus sesuai dengan asesmen otentik. Asesmen otentik dapat meningkatkan kualitas pembelajaran karena 1. Menilai kompetensi siswa secara komprehensif. Di sini tidak hanya menilai pengetahuan, tetapi juga keterampilan dan sikap sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, kontekstual dan bermakna. Artinya tugas menantang siswa dalam memecahkan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pemahaman lebih mendalam. Ketiga, mendorong proses berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Di sini siswa menganalisis, kemudian mencipta dan membuat keputusan dalam satu kesatuan tema yang saling terkait. Yang keempat, mengembangkan kolaborasi dan komunikasi, misalnya melalui proyek kelompok, presentasi tematik, atau portofolio belajar. Yang kelima, memberikan umpan balik yang konstruktif. Guru dapat menilai perkembangan siswa secara terus-menerus melalui observasi, rubrik kinerja, jurnal refleksi, dan produk karya. Maka dengan demikian, asesmen otentik itu bukan hanya mengukur hasil akhir, tetapi mengawal proses belajar agar lebih aktif, kreatif, dan juga bermakna. Jadi, di sini pembelajaran tematik menghubungkan beberapa mata pelajaran dalam satu tema, kemudian asesmen juga harus menilai pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta asesmen otentik itu berpusat pada pengalaman nyata siswa. Dasar kurikulum Merdeka, asesmen otentik sejalan dengan prinsip kurikulum Merdeka yang mana menekankan terbentuknya karakter dan kemampuan berpikir siswa secara menyeluruh. Fokus kepada capaian pembelajaran atau CP, menilai kompetensi utuh, mendukung profil pelajar Pancasila, berbasis aktivitas nyata dan proses belajar. Pada kesempatan ini saya mengambil contoh penerapan untuk tema hidup bersih dan sehat. Subtemanya hidup bersih di sekolah kelas 2 SD. Jadi tujuan pembelajaran meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Di sini siswa mampu bagaimana mengidentifikasi cara menjaga kebersihan sekolah, kemudian membuat poster ajakan, menyajikan informasi secara lisan, bekerja sama, dan menunjukkan sikap yang peduli. Proyek asesmen otentik, di sini tugas proyeknya membuat satu poster dengan tema Ayo Jaga Kebersihan Kantin Sekolah. Di sini bentuk asesmennya ada 4 ya. Yang pertama observasi proyek, kemudian penilaian proyek, penilaian diri, serta portofolio. Observasi proyek ini ya, observasi proses, diskusi
Aktivitasnya dengan diskusi kelompok tentang masalah sampah, menggunakan instrumen lembar pengamatan, sedangkan kompetensi yang dinilai adalah bagaimana siswa berkomunikasi, kerjasama, serta kemampuan berpikir. Kemudian kalau penilaian pada proyek itu, aktivitas siswa membuat poster ajakan menjaga kebersihan sekolah. Instrumen yang digunakan adalah poster itu sendiri dan kemudian mempresentasikannya. Kompetensi yang dinilai adalah berupa literasi visual, kreativitas, kemudian sikap peduli terhadap lingkungan. Yang ketiga, penilaian diri, yaitu penilaian diri instrumennya menggunakan checklist sederhana, ya. Kemudian kompetensi yang dinilai yaitu berupa tanggung jawab dan refleksi. Kemudian yang portofolio, aktivitas siswanya berupa kumpulan-kumpulan karya tematik selama lebih kurang 2 minggu. Instrumen yang digunakan adalah dokumen karya siswa. Ya, dokumen karya siswa berupa poster yang dibuatnya tadi. Kemudian kompetensi yang dinilainya adalah dilihat dari perkembangan belajar siswa secara menyeluruh. Oke, kita lanjut ke rubrik asesmen proyek tematik. Di sini skornya adalah 1 sampai 4 ya. Nah, jadi di sini ada aspek-aspek yang dinilai berupa aspek yang pertama tentang pemahaman isi, ya. Skor 4 nilainya apabila informasinya sangat jelas, lengkap, dan jelas sesuai dengan tema. Skor 3 apabila informasi cukup jelas. Skor 3 informasi kurang dan perlu bimbingan. Sedangkan mendapatkan skor 1 atau perlu bimbingan yaitu tidak sesuai dengan tema. Aspek yang kedua adalah yang dinilai tentang kreativitas poster. Ya, mendapatkan nilai skornya 4 apabila gambar menarik, warna juga harmonis, kemudian tulisannya rapi. Skor 3 cukup menarik dan mudah dibaca. Sedangkan skor 2 tampilan posternya tadi itu kurang variatif. Kemudian lagi kalau dia mendapatkan nilai 1 atau skor 1 perlu bimbingan, artinya siswa tidak rapi dan sulit dibaca ya posternya tersebut. Kemudian pada aspek yang ketiga tentang presentasi lisan. Skor 4 mendapatkan nilai skor 4 apabila percaya diri siswanya, kemudian suaranya jelas, juga mampu menjawab pertanyaan dalam presentasi. Kemudian kalau skor 3 artinya presentasi siswa tersebut cukup jelas, masih perlu arahan. Skor 2, penjelasan terbata dan kurang fokus. Sedangkan skor 1, apabila presentasi siswa tersebut tidak mampu ia jelaskan. Kemudian kita lihat pada aspek yang keempat, penilaiannya tentang kerjasama dan sikap peduli. Ya. Mendapatkan skor 4 apabila siswa sangat aktif membantu menunjukkan peduli nyata terhadap lingkungan. Skor 3 bekerja sama dengan baik ya. Kemudian skor 2 masih pasif dan sering diingatkan, sedangkan apabila ia mendapatkan nilai 1 atau skor 1 itu perlu bimbingan, artinya tidak mau bekerja sama dalam tim ya, dalam membuat proyek tadi. Baik, ini adalah contoh daripada penilaian diri yang sederhana khusus untuk kelas rendah. Di sini hanya perlu siswa menceklis ya pada kolom ya atau belum sesuai dengan pernyataan. Nah, pernyataan yang pertama, di sini saya buat 3 ya. Pernyataan yang pertama, saya ikut membantu membuat poster.
Apabila siswa itu ikut membantu dalam membuat poster, maka di-checklist pada kolom ya. Kalau dia tidak membantu ya dalam pembuatan poster, artinya dia belum ya. Jadi checklist pada kolom belum, pilih salah satu saja. Kemudian pernyataan yang kedua, saya menjaga kebersihan saat bekerja, ya atau belum. Yang ketiga, saya berani menyampaikan pendapat, ya. Pilih saja di kolom ya atau belum. Baik, dampak daripada siswa, ya. Saya melihat adanya perubahan nyata dalam sikap terhadap kebersihan dan keberanian mereka dalam tampil. Nah, ya. Jadi dampak pada siswa dapat dilihat siswa lebih aktif, kreatif, dan percaya diri. Kemudian sikap peduli lingkungannya juga meningkat, pembelajaran menjadi bermakna, tidak hanya sekedar menghafal, kemudian juga keterampilan kolaborasi dan komunikasinya juga berkembang, pembelajarannya juga lebih aktif dan menyenangkan, serta kemampuan komunikasinya juga meningkat, sikap peduli lingkungannya juga berkembang, serta hasil belajarnya juga lebih bermakna ya. Baik, kesimpulan yang dapat saya ambil, asesmen otentik adalah merupakan pendekatan penilaian yang paling sesuai dengan pembelajaran tematik. Melalui asesmen ini, maka guru dapat menilai kompetensi siswa secara lebih menyeluruh, mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang ditampilkan selama proses pembelajaran berlangsung. Pendekatan ini mendukung secara langsung implementasi kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran bermakna serta pengembangan karakter dan keterampilan abad ke-21. Selain itu, asesmen otentik juga menempatkan siswa dalam konteks dunia nyata, mendorong mereka berpikir tingkat tinggi, bekerja sama, dan berkomunikasi dengan baik. Melalui umpan balik yang diberikan dalam asesmen otentik, guru dapat membantu siswa memperbaiki proses belajar secara berkelanjutan. Maka dengan demikian, asesmen otentik bukan hanya menilai hasil belajar, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran itu sendiri. Adapun daftar pustaka yang dapat saya ambil ya sesuai atau relevan dengan pembahasan saya, yaitu Kemendikbudristek 2022, judulnya Kurikulum Merdeka, Panduan Pembelajaran dan Asesmen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi. Kemudian yang kedua, Kunandar 2014 dengan judul bukunya Penilaian Otentik, Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik berdasarkan kurikulum 2013. Kemudian Majid A 2014 tentang pembelajaran tematik terpadu. Mulia Said 2017 yaitu judulnya Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013. Suheng Simi Arikunto 2019 tentang dasar-dasar evaluasi pendidikan, serta Zubaidah S 2018 keterampilan abad 21, keterampilan yang diajarkan melalui pembelajaran. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.